Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang konteks sosiokultural di daerah asal sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami dari CGP Angkatan 11. Kelompok kami adalah kelompok 2 yang berasal dari kelas 11.105 yang beranggotakan Ibu Ririn Septi Ananda dari SD Negeri 12 Bukit Cangang, Ibu Mayang Permatasari SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun, Bapak Firjian Listanto dari SD Negeri 07 Teladan, Ibu Reni Fitrianingsih dari SD Negeri 11 Cambako Guguk Bule. Sementara saya sendiri adalah Sri Rahayu Hastuti dari SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Fasilitator kami adalah Bapak Budi Darmawan ST MPD dan pengajar praktik kami adalah Ibu Ferawati Desra SSI MPD dan Ibu Elvi Gustina SPD MPD. Pembahasan yang pertama adalah tentang apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu baiklah kita akan menjelaskan apa itu sosiokultural. Sosiokultural tersebut adalah istilah yang berarti suatu proses yang menghubungkan antara manusia dengan kebudayaan yang ada di tempat tinggalnya. Proses ini menyangkut aturan mengenai tingkah laku seperti norma sosial dan ajaran budaya. Banyak pepatah dari Minangkabau yang bisa kita ambil yang berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu alam tak kembang jadi guru. Apapun yang bisa kita pelajari dari alam, mengajarkan masyarakat Minangkabau untuk berkarakter dan menuntun masyarakat Minangkabau berjalan sesuai dengan kodrat alam. Ini sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, filosofi yang ada di Minangkabau selanjutnya itu adat besandi sarak, sarak besandi kitabullah. Ini berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang religius. Masyarakat Minangkabau memegang teguh adat dan adat merupakan guru terbaik dalam pendidikan karena berpedoman kepada ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, seperti pepatah syarak mengatur adat memakai. Kemudian, pepatah lain yang bisa kita pakai yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara memanusiakan yaitu nan butuh paham wihlah suang nan pakak palapeh badia, nan lumpuh pahuni rumah, nan kue pangangkuit baban, nan jangkuang jadi panjulua, nan randah panyarudua, dan pandai tampek batanyo, nan cadia bakeh bayo, nan kayu tampek batenggang. Filosofi ini bagi orang Minangkabau yaitu bagaimana menghargai semua orang dengan melihat segala kelebihannya. Pepatah di atas menjelaskan bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Semua punya manfaat dan tujuannya. Selanjutnya yaitu pepatah lain yang bisa kita pakai yang kita hubungkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana seseorang harus bisa mengikuti, menghormati, atau menghargai adat istiadat di tempat tinggalnya. Ini dicerminkan melalui sikap hormat saat mengunjungi di tempat di daerah lain. Adapun selanjutnya itu bule ayah dek pambuluah bule kato dek mufakat. Masyarakat Minangkabau sangat menjunjung kata mufakat, yaitu di mana artinya sepakat itu pada intinya didapat dari hasil perundingan dalam musyawarah. Orang-orang Minangkabau pada dasarnya cara pergaulannya adalah pergaulan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Selanjutnya yaitu barek samo dipikul, ringan samo dijinjiang. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang gotong royong di mana masyarakat Minangkabau mengerjakan sesuatu secara bekerja sama dan mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap masalah yang dihadapi dengan memakai rasu jopereso. Pembahasan selanjutnya yaitu
Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kami. Kami memakai falsafah Minangkabau yaitu tentang barek samo dipikua ringan samo dijinjang. Barek sama dipikul, ringan sama dijinjang, dalam bahasa Indonesianya artinya itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Makna dari pepatah ini yaitu bahwa segala beban dan tanggung jawab dibagi secara bersama-sama, maka akan terasa lebih ringan daripada jika harus ditanggung sendirian. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan tugas atau menghadapi masalah akan mempermudah perjalanan dan mengurangi beban yang dirasakan. Nilai-nilai karakter yang terdapat dari pepatah tersebut yaitu gotong royong, kebersamaan, tolong-menolong, dan tanggung jawab. Oke, marilah kita bahas apa yang dimaksud dengan gotong royong dalam istilah ini, yaitu masyarakat Minangkabau sudah terbiasa saling membantu satu sama lain. Kebiasaan ini memang dapat kita lihat apabila dalam mengadakan suatu acara. Mereka akan bersama-sama mengerjakannya sesuai dengan pepatah tadi, barik samo dipikul, ringan samo dijinjiang. Tidak ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan apabila pekerjaan itu bisa dikerjakan secara bersama-sama dan mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap masalah yang dihadapi dengan memakai raso jepereso. Kemudian yang kedua yaitu kebersamaan, yaitu di mana kebersamaan menjadi poin utama, yaitu apapun pekerjaan yang berat akan menjadi ringan apabila dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian dalam falsafah barek sama dipikul ringan sama dijinjang ini akan muncul karakter yang ketiga yaitu tanggung jawab, di mana masyarakat Minangkabau terbiasa untuk bekerja sama, saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan dalam membangun peradaban dan pertumbuhan global dalam nilai kebersamaan. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan falsafah tadi yaitu yang pertama, tidak semua murid mampu melaksanakan gotong royong dengan penuh tanggung jawab. Dan kemudian, tidak semua murid bisa berperan aktif dalam diskusi kelompok. Tidak semua murid bisa berperan aktif dalam diskusi kelompok. Tidak semua murid mau berinfak dan berbagi secara ikhlas. Tidak semua murid juga bisa melaksanakan tugas piket kelas dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah kami rembukan secara bersama-sama di kelompok kami, adapun solusi-solusi yang muncul dari permasalahan dan tantangan tadi adalah yang pertama, kita sebagai guru memberikan contoh sesuai dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangungkarso, dan Tuturi Handayani. Yang kedua, guru mencari penyebab ketidakaktifan siswa dan memberikan arahan dan tugas yang membuat semua anak aktif dalam diskusi. Kemudian, membuat komitmen budaya yang baik. Selanjutnya, guru menjabarkan manfaat dari sedekah dan infak. Poin yang ketiga yaitu kesepakatan dari satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah kami yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami yang dapat diterapkan, yaitu program-program yang sudah diterapkan di sekolah kami diantaranya yaitu pertama Jumat Bersih, di mana dapat dilakukan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua, Jumat Peduli. Kegiatan ini memupuk rasa persaudaraan dan persatuan serta kepedulian. Yang ketiga adalah piket kelas. Piket kelas akan memupuk rasa tanggung jawab dan kerjasama antar siswa. Kemudian diskusi kelompok. Dalam kegiatan diskusi kelompok juga akan memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan-kegiatan atau program yang telah dijalankan di sekolah kami, yaitu diantaranya ada kegiatan gotong royong, bersih-bersih, berinfak.
Baiklah Bapak Ibu semua, demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah dan janggalnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.